Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaori itu sudah bertemu dengan Lexia, Luna, dan Owen nih. Karena memang si Lexia itu katanya udah kangen banget sama Yuya dan langsung pergi ke rumahnya Yuya yang di hutan sarang iblis besar bersama dengan Owen dan Luna. Tapi dia tuh nggak ngomong-ngomong dulu gitu. Perjalanan mereka pun sangat sulit, karena memang kan rumahnya Yuya ada di sarang iblis besar gitu. Bahkan mereka bertiga itu sampai dikejar-kejar sama sekumpulan goblin elit ketika di dekat pagar rumahnya Yuya. Tapi untungnya babang kita Yuya itu berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Walaupun sebenarnya si Yuya juga agak geli pas lihat Lexia, Luna, dan Owen itu dikejar-kejar sama goblin elit. Nah, tapi nih yang membagongkan adalah kejadian setelah itu, di mana Lexia itu telah melihat Kaori yang ada di rumahnya Yuya. Namun nih, di sini Yuya itu berusaha menjelaskan kalau Kaori adalah temannya. Dan terjadilah beberapa percakapan di antara mereka berlima nih. Sampai ketika Lexia itu melakukan ritual melakukan mandi bersama dengan Luna dan Kaori nih. Hal itu dilakukan agar Lexia tahu perasaan Kaori yang sebenarnya terhadap Yuya dan mendekatkan dirinya dengan Kaori nih. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Owen. Saat Lexia, Luna, dan Kaori itu mandi bersama, si Owen pun berusaha menyelidiki tentang Yuya nih. Karena memang, katanya si Arnold itu meminta hal tersebut. Jika mereka itu berhasil mendapatkan banyak informasi tentang Yuya, maka mungkin aja nantinya si Yuya itu mau tinggal di kerajaan Alkeria. Ya, kita tahu sendirilah, memang awalnya Arnold itu nggak tertarik sama Yuya sama sekali. Tapi karena Yuya itu telah membantu mereka dalam menyembuhkan Reger, maka si Arnold itu jadi tertarik. Selain Yuya itu sangat kuat, dia juga bisa bertahan hidup di hutan sarang iblis besar ini. Selain itu, Yuya juga memiliki item heal legendaris yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan luka. Alhasil, si Arnold pun berharap nantinya Yuya itu bisa menetap di kerajaan Alkeria. Ya, tentu aja si Arnold itu nggak mungkin melepaskan orang sehebat Yuya begitu aja. Nah, di sini Owen pun mengungkapkan pendapatnya nih. Kalau memang si Arnold itu mau Yuya tinggal di Alkeria, maka dia itu harus mengizinkan Yuya untuk menikahi Lexia. Dengan begitu kerajaan Alkeria pasti akan mendapatkan banyak keuntungan yang lebih besar lagi. Bahkan bisa saja kerajaan Alkeria itu bekerja sama dan berdagang dengan negara asalnya Yuya nih. Namun, dengan adanya kehadiran dari Kaori, maka Lexia pasti nggak akan mudah mendapatkan Yuya. Karena saingan cintanya itu bertambah banyak. Dan gadis saingannya ini adalah gadis yang berasal dari negeri yang sama dengan Yuya. Jadi posisi Lexia itu pasti nggak diuntungkan deh. Nah, awalnya si Owen itu mengira kalau mungkin aja Kaori sama Yuya itu masih memiliki hubungan saudara gitu. Karena baik rambut dan warna matanya itu sama. Tapi saat Kaori memperkenalkan namanya dengan marga yang berbeda, membuat si Owen itu jadi yakin kalau mereka itu bukan saudara sama sekali. Bahkan jika dilihat lagi, garis muka mereka berdua itu sangat berbeda jauh. Nah, saat memikirkan hal itu, pandangan Owen pun tertuju kepada Knight dan Akatsuki nih. Saat itu Owen pun mendekati kedua hewan peliharaan Yuya itu dan mengamati mereka. Melihat bahwa diri mereka sedang diamati, Knight dan Akatsuki pun membalas tatapan Owen dengan memiringkan kepala mereka nih. Tanda kalau mereka itu bingung. Nah, di sini Owen pun memfokuskan perhatiannya kepada Knight. Kalau dipikir-pikir Knight itu bukan seekor anjing ya. Karena memang penampilannya juga nggak berbentuk seperti anjing sama sekali. Jadi mungkin aja si Knight ini adalah keturunan dari serigala. Tapi, emang ada serigala yang bisa bertahan di hutan sarang iblis besar ini. Karena memang si Owen kan udah tahu kalau Knight itu sering membantu Yuya dalam bertarung di hutan sarang iblis besar ini. Bahkan Owen juga sudah melihat sendiri kemampuan dari Knight saat mendeteksi bahaya yang ada di sekitar mereka. Jadi, jenis serigala apakah Knight ini ya? Owen pun mulai memikirkan segala kemungkinan tentang Knight ini. Kemungkinan pertama, Owen itu mengira kalau Knight adalah keturunan dari serigala jenis Shadow Wolf. Tapi Owen pun berpikir lagi nih, kalau serigala jenis itu juga nggak mungkin bisa bertahan dalam hutan sarang iblis besar ini. Nah, kemungkinan kedua dari Owen, Knight ini merupakan keturunan dari serigala Murder Claw.
Tapi tetap aja kemampuan serigala itu dirasa masih belum cukup untuk bertahan dalam hutan sarang iblis besar ini. Lalu Owen pun memikirkan kembali tentang serigala jenis apakah Knight ini. Karena memang kemampuan dari Yuya itu super unik, bahkan instingnya juga sangat hebat. Jadi Owen pun menuju kepada satu kemungkinan terbesar, kalau Knight adalah keturunan dari serigala legendaris yaitu Black Fenrir. Tapi apakah memang Yuya itu benar-benar memiliki peliharaan legendaris seperti itu? Di sini Owen pun masih agak ragu. Pasalnya Black Fenrir sendiri merupakan hewan dewa super langka yang bahkan belum pernah terlihat lagi. Dan berdasarkan catatan kuno, Black Fenrir sendiri terakhir terlihat saat kejadian bencana dulu. Dikatakan Black Fenrir itu telah meratakan 3 negara sekaligus hanya dalam satu malam. Itu adalah kejadian terakhir di mana Black Fenrir terlihat. Bahkan Owen itu nggak bisa membayangkan kalau memang Knight adalah seekor Black Fenrir. Di sini Owen pun sangat keringat dingin karena memikirkan hal itu. Namun nih, ukuran Knight itu sangat berbeda dengan Black Fenrir yang ia bayangkan. Karena si Black Fenrir itu memiliki kemampuan untuk meratakan 3 negara sekaligus dalam satu malam. Jadi bisa dikatakan ukuran dari Black Fenrir itu sendiri seharusnya sangat besar. Maka dari itu Owen pun menepis kemungkinan kalau Knight adalah Black Fenrir. Dan memang, jika dikaitkan dengan mitologi Nordik, ukuran Black Fenrir itu sangat besar teman-teman. Bahkan dalam mitologinya itu dikatakan kalau Black Fenrir itu merupakan salah satu pemicu terjadinya perang Ragnarok, yaitu kiamat bagi mitologi Nordik ya. Di mana para dewa Aesir itu akan berperang habis-habisan sama segala ras di sana. Dan salah satu monster yang ikut dalam perang Ragnarok itu adalah Black Fenrir yang nantinya akan mengakhiri mitologi Nordik dengan memakan dewa Odin, bapa dari segala dewa mitologi Nordik. Jadi bisa dibayangkan kalau nantinya kita juga akan diperlihatkan wujud Knight dalam ukuran raksasanya nih dalam LN ini. Setelah itu, pandangan Owen pun tertuju kepada Akatsuki. Di sini sebenarnya ia belum pernah melihat Akatsuki bertarung, jadi Owen itu masih belum bisa memastikan seberapa kuatkah Akatsuki ini. Tapi faktanya si Akatsuki ini telah menjadi salah satu anggota keluarga dari Yuya. Maka kekuatannya itu tidak bisa diremehkan begitu aja. Namun di sini, yang menjadi sorotan bagi Owen adalah warna bulu dari Akatsuki yang sangat nggak biasa nih. Bahkan selama ia hidup, Owen itu nggak pernah melihat babi berwarna merah matahari terbit seperti Akatsuki. Namun pada akhirnya sih, si Owen itu nggak terlalu mendapatkan informasi mendetail tentang Yuya. Panel cerita pun berpindah setelah Lexia, Luna, dan Kaori itu selesai mandi. Nah, pada saat itu, Yuya pun tanya nih sama Lexia, kalau Lexia itu memangnya diizinin untuk datang ke hutan sarang iblis besar ini sama Raja Arnold. Mendengarkan hal itu, Lexia pun berkata, kalau tentu aja dia nggak izin, karena kalau minta izin nantinya, ayahnya pasti itu nggak akan mengizinkannya untuk pergi ke tempat seberbahaya ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun hanya bisa tersenyum pahit nih. Namun di sini Owen pun langsung berkata kalau mulai besok dia akan memberikan tugas resmi kepada Lexia supaya dia tidak melakukan hal-hal sebebas ini. Karena memang belakangan ini Lexia itu bertindak bukan seperti seorang putri. Bahkan ia sering mangkir dari tugasnya sebagai seorang putri kerajaan. Mendengarkan hal itu, Lexia pun langsung protes nih sama Owen. Bahkan ia juga mencoba memelototi Owen dengan tatapan yang sangat seram. Tapi tetap aja tatapan itu nggak berpengaruh sama sekali sama Owen nih. Jadi pada akhirnya Lexia pun langsung lesu dan mengeluarkan senjata andalannya untuk membujuk Owen, yaitu berpura-pura sedih. Namun lagi-lagi senjata itu nggak berpengaruh sama sekali sama Owen karena memang dia sudah mengetahui semua trik Lexia. Nah, melihat triknya itu nggak berhasil, si Lexia itu membujuk Luna untuk menjadi sekutunya dalam melawan Owen nih. Tapi tentu aja si Luna itu menolak hal tersebut. Jadi di sini Lexia pun menyerah. Nah, pada saat itu Lexia juga berkata kalau dia nggak keberatan kalau nantinya akan berkunjung kembali ke rumahnya Yuya jika tugas resminya itu sudah selesai. Namun si Yuya pun berkata nih, kalau dia dan Kaori itu memiliki urusan penting di negaranya mulai besok. Jadi dia itu nggak akan ada di sini. Nah, yang dimaksud sama Yuya itu ya tentu aja mereka itu harus mulai sekolah lagi teman-teman. Tapi kan dia nggak bisa memberitahu kepada Lexia mengenai hal tersebut. Nah, awalnya si Lexia itu curiga sekaligus cemburu nih. Karena memang Yuya itu bilang ya urusan sama Kaori. Tapi karena si Lexia juga datang ke sini tanpa kasih kabar dulu ke Yuya, jadi akhirnya ia pun memakluminya kali ini. Setelah itu mereka pun berniat untuk pergi dari rumahnya Yuya sekarang. Nah, di sini Yuya pun menawarkan dirinya untuk mengawal mereka sampai depan pintu masuk hutan sarang iblis besar nih.
Tapi gregetnya si Lexia itu ngomong kalau hal itu nggak diperlukan. Karena memang dia itu ingin melatih Luna dan Owen dalam melawan monster di sini. Setelah itu Lexia pun langsung ngibrit gitu aja sambil ngucapin selamat tinggal kepada Yuya dan Kaori. Sementara itu Owen dan Luna pun menjadi kesel nih, karena harus melawan monster di hutan sarang iblis besar ini tanpa bantuan dari Yuya. Bahkan saat ngejar Lexia yang lari gitu aja, si Luna pun berkata kalau dia akan membalas perbuatan dari putri kurang ajar ini. Tapi tetap aja si Yuya itu agak khawatir sama mereka bertiga. Jadi ia pun mengutus Knight dan Akatsuki untuk mengawal mereka dalam bayang-bayang. Setelah itu Yuya pun bertanya sama Kaori nih, obrolan apa yang kalian lakukan ketika mandi tadi? Karena memang si Kaori, Lexia, dan Luna itu jadi tambah akrab setelah mereka mandi bareng. Mendengarkan hal itu, Kaori pun langsung tersenyum nakal dan berkata kalau itu adalah rahasia. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sini seperti biasanya si Yuya itu tetap belajar di rumahnya yang ada di Isekai sambil ditemani sama Akatsuki dan Knight. Namun nampaknya Akatsuki sama Knight itu agak bosen nih. Jadi Yuya itu berpikir kalau sepertinya dia itu harus meluangkan waktu dengan Knight dan Akatsuki juga nih. Lalu Yuya pun langsung bertanya kepada mereka kalau mereka itu mau ngapain untuk mengusir kebosanan ini. Nah, mendengarkan hal itu Knight pun langsung mengambil kartu guild petualang milik Yuya dan menyerahkan kartu itu kepadanya. Jadi si Yuya itu tahu kalau nampaknya Akatsuki dan Knight itu pengen mereka ngambil quest yang tersedia di guild petualang. Karena memang nih si Yuya juga baru inget kalau selain bergabung dengan guild pedagang, si Yuya juga udah bergabung sama guild petualang dengan Luna. Alhasil, kini Yuya pun memutuskan untuk mengambil beberapa quest yang ada di sana. Mendengarkan hal itu tentu aja si Knight dan Akatsuki pun langsung bersemangat kembali nih. Nah, waktu itu Yuya pun melakukan sihir teleportasi ke wilayah dekat ibu kota aja. Karena memang, kalau dia langsung teleportasi ke tengah ibu kota, maka hal itu pasti akan menghebohkan satu kerajaan Alkeria. Pada saat sudah sampai di ibu kota, Yuya pun berjalan-jalan sebentar. Tapi tak disangka Yuya itu malah ketemu sama Luna yang juga kebetulan sedang jalan-jalan. Di sini Luna pun bertanya, kok tumben si Yuya itu datang ke ibu kota? Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung berkata kalau dirinya akan mengambil beberapa kue yang ada di guild petualang. Maka dari itu dia ke sini. Lalu si Yuya juga menanyakan hal yang sama ke Luna nih. Mendengarkan hal itu, Luna pun menjawab kalau dia itu sedang libur bertugas sekarang. Maka dari itulah dia memanfaatkan waktu liburnya untuk menggerakkan tubuhnya. Karena memang belakangan ini si Luna juga jarang berolahraga. Mendengarkan hal itu, Yuya pun jadi punya ide nih untuk mengajak Luna ikut mengambil quest sama dia aja. Di sini Luna pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Setelah mereka sampai di guild petualang, mereka pun langsung memberikan segala jenis permintaan yang ada di papan buletin. Jika dilihat-lihat, hanya tugas ringan aja yang bisa mereka ambil, karena memang si Luna dan Yuya itu masih petualang peringkat E nih. Tapi setelah beberapa saat mencari, mereka pun menemukan sebuah permintaan khusus untuk menyelidiki dan mengawasi beberapa wilayah ibu kota dari ancaman monster. Nah, dirasa itu adalah permintaan yang pas, mereka berdua pun langsung mengambilnya. Sebelum pergi, Emilia, si resepsionis guild petualang pun menjelaskan detail questnya kepada mereka nih. Emilia berkata kalau Yuya dan Luna itu cukup membunuh beberapa monster yang berada di dekat wilayah ibu kota aja, agar nantinya monster-monster itu nggak masuk ke ibu kota. Ya, cukup sesimpel itu tugas dari quest ini. Setelah mendengarkan hal itu, Yuya dan Luna pun langsung berangkat ke hutan dekat wilayah ibu kota nih. Pada saat perjalanan menuju hutan itu, si Yuya dan Luna pun sedikit mengobrol tentang masa latihan mereka dulu di hutan sarang iblis besar. Luna juga berkata kalau dia itu sangat senang karena bisa berduaan kembali sama Yuya nih. Mendengarkan hal itu tentu aja membuat Yuya menjadi salting. Apalagi ia juga mengingat kejadian di mana Luna menciumnya. Tentu saja hal itu membuat suasana di antara mereka sedikit canggung nih. Namun suasana canggung di antara mereka itu terpecah karena suara teriakan yang berasal dari hutan tersebut. Di sini Yuya pun langsung meminta Knight untuk mengarahkan mereka kepada sumber suara itu. Dan setelah dilihat ternyata suara itu berasal dari Glenda Onesan, yaitu petualang kelas penyihir yang beberapa waktu lalu mengajak Yuya buat enak-enakan nih. Waktu itu Glenda pun diserang oleh monster assassin Kameleon.
Tentu aja babang kita Yuya pun gak akan membiarkan seorang cewek kesusahan. Jadi ia pun langsung menolongnya. Namun Luna pun sedikit memperingatkan Yuya nih. Karena memang walau cuma berperingkat B, tapi monster ini sangat menyusahkan karena bisa berkamuflase dengan sekitarnya. Jadi di sini Luna pun membantu Yuya untuk menemukan posisi dari monster itu terlebih dahulu. Dengan insting dan lilitan benangnya, si Luna pun bisa menangkap assassin kameleon itu. Lalu Yuya pun melakukan serangan penghabisan dengan Absolute Spear miliknya. Nah, karena diselamatkan sama Yuya, si Onesan ini mulai bertingkah lagi nih. Di sini ia pun merangkul tangan Yuya dan menempelkan asetnya. Lalu mengajak Yuya untuk enak-enakan di rumahnya. Tapi tentu aja si Luna pun langsung mencegah hal tersebut dan terjadi pertengkaran di antara keduanya. Hingga pada akhirnya, Glenna pun pergi dari sana karena nggak mau urusan lagi sama si Luna. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari Isekai The Cheat yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.